Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Selaparang Televisi dimanapun Anda berada. Ya, jika Anda menyaksikan wajah saya, itu artinya bahwa saat ini Anda sedang menyaksikan program Jalan Umat. Ya, dan di tempat saya berdiri saat ini tentunya para pemirsa Selaparang Televisi, ini adalah merupakan salah satu ikon pariwisata Kabupaten Lombok Timur. Sangat akrab mungkin di telinga Anda, familiar di mata Anda. Ya, apalagi kalau bukan Pantai Labuan Haji. Tapi ada banyak perubahan tentunya di Pantai Labuan Haji. Sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 di masa pemerintahan Bapak Dr. Haji Muhammad Ali bin Dahlan, dibangunlah di sini, tepatnya di Pantai Labuan Haji, sebuah dermaga yang dinamakan Dermaga Labuan Haji. Dan tentu saja dengan alokasi dana di awal yaitu sebesar 83 miliar rupiah. Dan tahun 2015 ini pemerintah daerah kembali mengalokasi dana sebesar 35 miliar kembali untuk membangun pelabuhan yang diyakini tentunya memiliki multiplayer effect. Nah, dan menarik sekali tentunya di kesempatan kali ini di Jalan Umat kita memberikan nuansa yang berbeda. Jika mungkin hanya di studio Selaparang Televisi, tetapi kita akan jalan-jalan seperti namanya Jalan Umat. Jalan-jalan tapi tetap berbicara mengenai umat ataupun juga seputar dunia Islam. Tentu saja saya tidak sendiri. Ada Ustadz Muhammad Kuseri yang menemani saya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan suasana pantai? Asik ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sangat segar sekali. Sangat segar sekali. Ya, dan tema kita di kesempatan kali ini para pemirsa yaitu laut dan juga pemanfaatannya. Kita mencoba untuk menariknya dalam perspektif agama Islam. Pak Ustadz, melihat lebih luar biasa gitu ya, bentangan laut, air biru gitu ya, dan kokohnya dermaga Labuan Haji yang kemudian dibangun ini. Sebenarnya adakah tuntunan di dalam agama Islam bagaimana seharusnya kita memanfaatkan sumber daya alam, khususnya laut yang kita miliki, Pak Ustadz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa televisi, Selaparang Televisi yang dirahmati Allah, bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan memiliki manfaat yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kita di dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Menurut tafsiran Ibnu Abbas, ketika seseorang membaca ayat ini kemudian tidak mampu merenungi makna yang terkandung di dalam ayat ini, kemudian tidak melatap apa yang ada di alam raya ini, maka celakalah orang tersebut, kata Ibnu Abbas. Dalam ayat ini Allah panjang lebar menjelaskan, sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya, wahtilafil laili wan nahar, malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berfikir. Siapakah orang-orang yang berfikir itu? Kata Allah, dia adalah di saat dia berdiri, dia mengingat tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah ini kita lihat laut ini. Di dalam Al-Quran lebih dari puluhan kali Allah menyinggung tentang laut dan pemanfaatannya. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra Allah mengatakan, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Sungguhnya aku telah muliakan anak Adam di darat dan di laut. Ini artinya bahwa Allah telah memberikan karunia yang begitu banyak di laut ini, sehingga Allah menuntun manusia untuk memanfaatkan laut ini, jangan kemudian dirusak. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak suatu kerusakan di darat dan di laut diakibatkan oleh tangan-tangan manusia. Jadi tangan manusia sebenarnya yang merusak laut. Betul. Jadi Allah sudah memberikan kita tips, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian mengadakan satu kerusakan di bumi ini setelah aku perbaiki. Pada hakikatnya Allah telah mempersembahkan kita alam raya ini dengan begitu indah. Tapi kenapa ada tangan-tangan manusia yang jahil, yang merusak laut? Kita boleh menangkap ikan sebanyak-banyaknya di laut, tapi ada catatan-catatan tertentu. Jangan kita menggunakan bom, karena dampaknya akan sangat berbahaya. Bukan saja ikannya yang mati, kita juga bisa yang meledakkan bom itu yang akan mati. Ada fenomena tahun 2005 kalau tidak salah, kejadian di Sambalia itu, ada salah seorang masyarakat yang tiap hari mengebom ikan di sana pada waktu itu. Nah, lantas kemudian setelah dia melakukan pengeboman yang sekian kali,
bukan saja ikan-ikannya yang pada mati juga, tetapi orang itu mati secara mengenaskan, tangannya buntung dan terbakar tubuhnya. Ini sebuah pelajaran bagi kita. Allah persembahkan laut ini, mari kita manfaatkan sumber daya laut yang luar biasa, flora dan fauna yang ada di dalamnya. Allah tidak pernah melarang kita, bahkan Allah mengatakan, aku tundukkan kalian laut supaya kapal-kapal itu bisa berlayar. Dan laut diberikan kepada kita sebagai manusia untuk kita manfaatkan semaksimal mungkin. Bayangkan kalau kita lihat para nelayan-nelayan kita yang tidur sampai siang malam berada di tengah laut untuk mengambil ikan, kemudian bisa menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi. Paling ini dapur ngepul lah. Iya, dapur ngepul tiap hari. Ada seminggu yang lewat saya ke Serewe. Saya sempat mewawancarai tokoh nelayan yang ada di Serewe. Dia adalah seorang nelayan yang tiap malam itu menyelam untuk mengambil lobster. Itu sampai setiap malam itu dia dapat terkadang 5 kilo, 6 kilo. Bayangkan 1 kilo itu 300.000. Nah, dia bisa membiayai anaknya sekolah di Surabaya, jurusan perawatan. Nah, ini menandakan bahwa begitu kaya sumber daya laut yang Allah persembahkan buat kita. Tidak akan pernah habis sumber daya laut ini. Cuman kita terkadang manusia itu terlalu rakus dengan menggunakan alat-alat yang berbahaya, kemudian merusak ekosistem laut, sehingga kita tidak sadar kenapa terjadi tsunami. Ini diakibatkan karena ulah tangan manusia yang mengebom, terjadinya pengeboman dengan cara-cara yang anarkis di tengah laut. Makanya ikan-ikan itu pun berdoa kepada Allah, wahai Allah, orang ini kok selalu menzalimi kami. Jadi jangan dikira bahwa ikan-ikan itu tidak berdoa. Justru barangkali lebih makbul doa mereka karena dia tidak melakukan maksiat, kan? Betul. Kalau manusia ini, kalau manusia ini kan sulit sekali dimakbulkan doanya karena hijab di dalam dirinya itu tebal sekali, awan tebal menyelimuti batinnya, sehingga sulit diterima doanya oleh manusia. Tapi kalau makhluk-makhluk ini yang berdoa, ketika dia minta didatangkan tsunami, ketika dia minta gelombang laut yang keras, maka akan terjadi seketika. Nah, ini artinya bahwa kita sebagai manusia itu betul-betul harus bijaksana dalam menyikapi sumber daya alam yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sangat besar dampaknya. Kalau kita melihat Aceh itu ya, kenapa terjadi tsunami kelas balik ke sana itu? Saya pernah ke sana, Mbak Salmi. Iya, saya pernah ke sana pada tahun 2000 yang kemarin ini, tahun 2014 ini ya. 2014? Saya saksikan sendiri bagaimana puing-puing bekas kehancuran daripada Aceh itu. Berarti masih tersisa di sana? Masih tersiksa. Ada satu kapal yang pada saat itu ada di dermaga, jarak dari bibir pantai dengan tempatnya di bawah kapal itu 5 kilo dari bibir pantai. Kapal itu seberat kalau tidak salah 2.600 ton. 2.600 ton yang masih sekarang menjadi cagar budaya yang menjadi tempat rekreasi. Dan uniknya ya, kapal itu sama sekali tidak mengalami satu kerusakan. Dia tetap seperti kapal kapal yang nyandar, seperti itu tempatnya. Seperti itu di daratan 5 kilo itu berada di tengah kota. Ternyata kira-kira apa penyebabnya? Ya seperti tadi Allah sudah mengatakan telah tampak suatu kerusakan di darat dan di laut diakibatkan oleh tangan-tangan manusia. Kan seperti tadi manusia saking rakusnya dia menggunakan alat-alat yang sangat berbahaya seperti pengeboman ikan. Jadi banyak ikan yang sia-sia, yang menjadi mubazir, yang kecil-kecil, yang tidak sempat tumbuh. Ya, anak-anaknya yang tidak sempat tumbuh menjadi besar, itu duluan mati karena diakibatkan oleh tangan-tangan manusia. Dan juga kerang-kerang yang ada di dasar laut itu kan hancur, tidak ada tempat mereka bersembunyi. Betul, padahal karang ini harus tumbuh lagi, mungkin membutuhkan ratusan ribu tahun lagi. Betul, gitu ya? Sebagai biota laut yang sangat indah. Tetapi karena seperti tadi kerang-kerang dihancurkan, kemudian ada hal-hal yang sangat unik di dasar laut itu yang ikut juga menjadi hancur, maka laut ini barangkali minta juga sama Allah supaya didatangkan banjir seperti itu kan. Nah, ini yang kita khawatirkan. Jadi lebih-lebih kita di dermaga ini, dengan beroperasinya nanti dermaga ini, maka dampaknya sangat besar bagi kehidupan ekonomi. Inikah dia Pak Ustadz cara memanfaatkan juga sumber daya alam yang kita punya? Karena mungkin juga kalau kita mencoba untuk menilik sejarah kembali begitu ya Pak Ustadz, dulu kan orang naik haji di masa ataupun juga di era
Belanda dan juga Jepang katanya melalui sini ya Pak Ustadz. Betul. Orang pergi ke Mekah untuk berhaji. Itulah kenapa kemudian namanya Labuan Haji. Betul. Kilas balik sejarah pada masa lalu kan konon dari sini Dato' Umar, Tuan Guru Umar Kelayu untuk melaksanakan ibadah haji rute dari sini ke Mekah. Nah sekarang dengan adanya dermaga ini saya optimis kalau ini kemudian nanti beroperasi maka bisa akan menyerap ribuan tenaga kerja untuk membongkar muat barang-barang yang nanti kapal-kapal yang nyandar di sini dari Kalimantan, Sulawesi, dari Papua, Irian. Ini sangat menguntungkan bagi Lombok Timur. Banyak tenaga yang diserap, kemudian ini indikator akan insya Allah akan menjadi kemajuan Lombok Timur, barometer. Bisa kita lihat nanti indikator kalau ini maju, didesain dengan cara yang baik, maka insya Allah perekonomian akan semakin banyak pedagang-pedagang yang akan meraup keuntungan yang besar dari sini. Nah, ini yang kita harapkan. Ini salah satu juga pemanfaatan laut. Bukan saja kita memancing atau menjarang di laut, tapi ini didesain dengan baik. Bayangkan berapa pendapatan daerah nanti kalau ini hidup dermaga ini. Dan Pak Ustadz berbicara mengenai masalah Labuan Haji, seperti yang tadi Pak Ustadz bilang, ada proses bongkar muat di sini gitu ya. Dan seringkali kemudian kita dengar pemberitaan hampir di berbagai media Pak Ustadz, bahwa jalur laut adalah jalur yang sangat mungkin cukup efektif, misalnya untuk menyelundupkan barang. Begitu juga bahkan ketika masalah terpidana mati kemarin terungkap bahwa ternyata narkoba pun juga melalui jalur laut, gitu ya. Nah ini apa yang seharusnya dilakukan untuk mengantisipasi ini Pak Ustadz? Terlebih-lebih mungkin kalau kita berbicara mengenai sumber daya manusianya nih Pak Ustadz, akan ada petugas yang mungkin bisa kong kali kong begitu ya. Sebenarnya memberantas paling efektif dan sekarang mungkin juga sedang menjadi perbincangan hangat korupsi ini loh Pak Ustadz, dan juga sogok menyogok ini seperti apa seharusnya tuntunan di dalam agama kita? Baik, jadi memang korupsi ini sudah berakar yang sangat luas sekali dampaknya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Nah sekarang memang agak sulit kita memberantas korupsi, tetapi korupsi itu harus kita berantas mulai dari keluarga kita masing-masing. Artinya seorang istri ketika misalnya penghasilan suaminya 2 juta, terus kemudian dia bawa uang lebih, si istri harus nanya, kok Pak, kok enggak kebiasaannya? Uang dari mana nih Pak? Jadi kita coba desain anti korupsi itu dari keluarga kita masing-masing. Jadi seorang istri maupun misalnya seorang istri yang bekerja, gajinya 5 juta sebulan, terus dia membawa uang udah sampai 25 juta. Suami bertanya, Bu, dari mana uang yang 25 juta ini? Kan gajinya ibu 10 juta, umpamanya seperti itu. Ini artinya pendidikan anti korupsi itu mulai dari keluarga kita. Keluarga harus kesadaran. Tidak bisa kita pangkas akar-akarnya seperti itu kalau kita memang tidak sadar dari masing-masing rumah tangga kita. Makanya kenapa Allah ingatkan kita dalam surat At-Tahrim, ku ampusakum ahlikum naro. Jadi bukan saja itu persoalan masalah agama, tetapi sisi-sisi kehidupan, semua multi kehidupan. Kita disuruh dari keluarga. Mau menjadi keluarga yang bahagia, tentunya kita harus desain keluarga kita. Tidak bisa kita akan menceramahi orang, kita mengajak orang, mari kita damai keluarga kita, tapi sementara di keluarga kita sekali berantakan. Jadi ini tidak pas. Jadi mari kita sosialisasikan dari keluarga kita masing-masing, supaya tidak terjadi budaya-budaya korupsi. Sekarang ini kan sudah merajalela. Nah sekarang terkait dengan seperti tadi, narkoba bisa diselundupkan. Yang efektivitas yang harus kita lakukan itu penjagaan yang sangat ketat. Dan jangan para pejabat itu yang menjaga laut ini nanti yang diamanahkan sebagai polisi laut umpamanya, jangan bisa disogok. Karena apabila itu bisa terjadi, maka secara otomatis dia sudah melakukan kerusakan. Bukan saja kerusakan pada dirinya, tapi kerusakan anak-anak muda. Bayangkan kita dengar ini setiap hari itu 50 orang dibunuh sama narkoba. 50 orang. Makanya saya senang kalau misalnya pemerintah kita, Republik Indonesia ini bisa menembak orang-orang seperti itu, karena lebih besar dampaknya. Tapi kan Pak Ustadz, ada orang yang mereka mengatakan kontra dengan, kalau kita mungkin sedikit berbicara mengenai masalah terpidana mati untuk kasus narkoba gitu ya Pak Ustadz. Ada yang mengatakan, oh ini sih menyalahi hukum Allah begitu, karena manusia yang melakukan eksekusi, bukan Allah yang mendatangkan ajal. Itu bagaimana sebenarnya memandangnya dari perspektif agama Islam? Betul, kematian itu datangnya dari Allah, tapi kan ada namanya hukum kausalitas, sebab akibat. Jadi sesuatu itu memang sudah ditentukan oleh Allah.
Tetapi kalau andai kata dia tidak melakukan seperti itu, maka dia tidak akan dihukum mati. Karena kita melihat dampaknya yang lebih parah lagi. Coba bisa Ibu Salmi bayangkan, kalau saja dengan narkoba itu 50 orang mati setiap hari, terus kemudian merajalela, bahkan lama-lama ini umat ini akan habis dengan narkoba. Mereka mati semuanya dalam keadaan yang tidak baik karena merenggut narkoba, kan itu barang-barang yang terlarang. Makanya orang-orang ini harus segera dieksekusi supaya jangan nanti merambah. Generasi kita masih banyak loh. Kalau kemudian itu nanti masuk di piring-piring nasi, terselipkan dengan itu kita tidak tahu, kemudian setiap hari anak-anak kita dalam keadaan seperti kritis seperti itu, maka jangan salahkan. Kalau saya ya harus hukum tegas orang-orang seperti itu. Karena kalau sekarang dibiarkan, udah dia ditangkap, tapi nanti ada di dalam penjara itu merajalela narkoba. Ada beberapa minggu ini kan ketahuan lagi di dalam penjara itu berapa 1 kilo itu ganja yang ditemukan di dalam, bahkan di balik di dalam bisa beroperasi. bisa. Gitu ya. Nggak ada yang nggak mungkin ini karena kecanggihan teknologi yang sekarang ini. Jadi bisa narkoba bisa sekarang masuk di bilik-bilik penjara. Nah sekarang itu supaya mereka jerah untuk melakukan seperti itu karena dampaknya yang sangat dahsyat, bisa menghancurkan manusia. Oke lah, hari itu dia tidak meninggal dunia, tapi minimal otak kita sudah dihancurkan. Ketika otak-otak kita ini sudah tidak berfungsi, maka tidak akan kita mampu memberikan sumbangsi kepada negara. Bagaimana kita akan menata negara ini kalau semua kita zegol, semua kita ya, hazi semua kita akibat barang-barang seperti tadi. Pak Ustadz, sebenarnya dasar landasan hukumnya apa sih? Kalau kita mungkin lebih spesifik mengatakan narkoba, karena mungkin banyak anak muda juga bertanya, Pak Ustadz, emang apa ya hukumnya menggunakan narkoba? Kan di dalam Al-Quran hanya innamal khamru wal maisir wal itu Pak Ustadz, apa sebenarnya, mengambil dari mana sebenarnya untuk hukum? Ya, baik. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rizun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sungguhnya khamr itu minuman keras. Dulu namanya hammer. Sekarang ini kan banyak kesamaannya dengan Homer, itu kita bisa kias. Sekarang namanya brandy, ada topi miring, ada vodka, ada Donald, dan lain sebagainya. Nah, di zaman itu dulu tidak ada nama-nama seperti ini. Tetapi bisa kita menghukum dasar itu karena sama-sama memabukkan. Kullu muskirin haram. Setiap sesuatu yang memabukkan itu adalah haram. Dasar kias inilah sehingga ganja atau vodka dan lain sejenisnya itu sabu-sabu itu dihukum haram berdasarkan kias daripada ayat ini. Memang di zaman Rasul itu belum ada yang namanya ganja, belum ada namanya Donald, tetapi karena kecanggihan pola pikir manusia diolah sedemikian rupa. Anggur-anggur bisa diperas kemudian dicampur dengan barang-barang yang lain, misalnya yang tenar-tenar di Lombok ini, misalnya poteng atau tape kan. Ya itu brem. Jadi itu sampai berhari-hari itu ditimbun itu. Nah, kemudian dicampur dengan babak-babak yang kulit-kulit kayu yang bisa memabukkan. Nah, sehingga dasar ayat inilah sehingga diharamkan seperti itu karena memabukkan. Dan bukan saja itu, menurut penelitian medis bahwa di dalam minuman keras itu banyak mengandung penyakit-penyakit yang sangat berbahaya gitu. Dia akan langsung dia akan merusak akal pikiran kita dan terutama kesehatan. Kalau sudah akal pikiran kita terusak, maka gairah hidup tidak ada. Maka yang tersisa adalah hayalan-hayalan semu. Dia seolah-olah dia memiliki dunia ini sendiri, tapi pada hakikatnya itu dia sudah mulai bunuh diri secara perlahan-lahan. Oke, nanti kita akan lebih spesifik lagi, kembali lagi pada masalah bagaimana laut dan juga upaya untuk memanfaatkannya, Pak Ustadz. Tapi kayaknya kita harus teruskan jalan-jalan mungkin, Pak Ustadz, ya, biar lebih tentunya fresh lagi kebersamaan kita tentunya di Selaparang Televisi dalam program Jalan Umat ini. Ya, masih terdengar Pak Ustadz suara air yang kemudian mungkin menghempas batu-batuan di sini. Betul. Dan ini tidak habis-habisnya, tidak berhenti-hentinya, kita selalu berdecak kagum. Subhanallah tentunya, hamparan begitu indah, biru laut tentunya Pak Ustadz. Nah, dan kita kembali kepada masalah laut dan juga pemanfaatannya dalam perspektif Islam, Pak Ustadz.
Ya. Ketika nanti juga Pak Ustadz dengan adanya dermaga Labuan Haji yang salah satu adalah merupakan upaya mungkin dari pemerintah Lombok Timur untuk memaksimalkan sumber daya alam yang kita miliki ini, gitu ya Pak Ustadz. Ada proses bongkar muat, ada juga bongkar muat begitu ya. Ada orang yang datang juga, orang yang berasal dari luar daerah, bahkan mungkin dari luar negeri juga begitu ya. Karena kalau kita melihat dulu sejarah dari Labuan Haji ini pun juga begitu banyak pedagang-pedagang dari Cina yang datang. Betul. Nah, ini kaitan dengan pertahanan diri dari pengaruh-pengaruh ini yang Pak Ustadz yang juga mungkin sangat begitu kita khawatirkan, begitu apa kemudian seharusnya menjadi tips ataupun juga mungkin cara yang paling jitu menurut tentunya panduan dari agama Islam terkait dengan memproteksi diri dari maksudnya memfilter diri dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik itu Pak Ustadz. Jadi memang ketika kita berbicara tentang dunia global, disinilah yang harus kita pertahankan jati diri kita sebagai orang yang beriman. Karena banyak hal yang akan kita hadapi ketika orang-orang bebas masuk ke daerah kita, tentunya berbagai macam sifat dan karakter. Nah, tentu yang menjadi filter pertamanya adalah iman. Sejauh mana keimanan kita bisa untuk berkompetisi atau bisa melihat fenomena-fenomena yang setiap hari kita saksikan. Beragam orang yang berlainan agama umpamanya, atau dari segi pakaian-pakaian yang sudah jauh dari ajaran Islam. Ini tentunya kalau saya itu merupakan suatu hal yang sangat biasa, karena disitulah kita coba untuk mengukur grafik keimanan kita. Jangan kemudian dengan adanya seperti itu justru kemudian membuat kita menjadi terkungkung seperti itu. Kita harus menyikapi hidup ini dengan global. Tidak boleh kita sempit menyikapi. Karena siapapun bisa datang. Siapapun bisa kita berinteraksi dengan siapapun. Ini menandakan bahwa kalau seperti itu terjadi di Lombok Timur, ini menandakan bahwa indikator kemajuan Lombok Timur itu sudah terlihat. Yang kita sayangkan kalau Lombok Timur ini sepi mit-mit. Tidak ada orang yang mau berkunjung, berarti ada apa di Lombok Timur. Tapi ketika orang berdatangan ke Lombok Timur, ini menjadi daya tarik yang luar biasa. Di sisi lain nanti para pengangguran-pengangguran itu bisa bekerja. Paling tidak dia bisa mengangkatkan koper orang yang turun naik, kemudian nanti diberikan jasa berapa. Ini salah satu juga untuk merekrut pengangguran-pengangguran itu supaya mereka tidak nganggur. Tetapi di situ kan tergantung masing-masing kita. Jadi kalau memang dasar keimanan kita lemah, kemudian pertahanan jiwa, mindset berpikir kita juga tidak kuat, maka itulah yang membuat kita menjadi terperosok seperti itu. Ini masih kecil, kita punya daerah Lombok Timur. Kalau kita ke daerah-daerah lain, misalnya ke Jakarta, sudah fenomena apa yang kita saksikan itu sudah bebasnya minta ampun. Nah, tetapi mau tidak mau ya harus memang dunia ini seperti itu. Filter itu berarti datang dari diri kita. Dari diri kita. Bagaimanapun mungkin karena di sini mayoritas umat Islam begitu. Betul. Ya, betul memegang. Justru harus teruji keislaman kita di Lombok Timur sebagai 1000 pulau masjid. Ini istilah yang sangat menarik, menguji keimanan. Iya, Pulau 1000 masjid ini harus diuji keimanannya. Sebagai sebuah slogan begitu ya? Iya, jangan hanya sebuah slogan, tetapi betul-betul dengan adanya orang-orang yang akan silih ganti berdatangan ke sini ini harus kita betul-betul di sanalah agama itu menjadi benteng kita. Tetapi justru kalau kemudian dengan adanya orang-orang justru malah semakin lemah pertahanan agama kita, berarti indikator agama di Lombok Timur itu sangat lemah. Tapi ini merupakan suatu ujian bagi kita. Kuantitasnya saja banyak, iya, tetapi kualitas nggak ada. Saja 1000 masjid begitu ya, tetapi kalau misalnya tidak mampu memfilter diri, ini perlu dipertanyakan slogan dan betul, karena memang Allah sudah mengatakan di dalam surat Al-Mulk itu, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kematian dan kehidupan ini merupakan suatu ujian. Apapun fenomena hidup yang kita saksikan, membeludaknya manusia yang datang, itu juga ujian. Nah, kenapa Allah memberikan ujian seperti itu, kematian dan kehidupan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah yang terbaik amalnya? Siapakah yang baik pertahanan benteng imannya? Siapakah yang baik komitmen dirinya, kekuatan berpikirnya untuk tidak terperosok dengan hal-hal seperti tadi. Jadi kalau saya rasa itu tidak menjadi persoalan. Silakan mau datang orang Amerika, mau datang orang Jepang, mau datang orang seluruh dunia. Ini menandakan bahwa kita memiliki sebuah kemajuan. Jangan disangkal hal seperti itu. Anggap itu suatu hal yang wajar. Silakan diterima dengan baik dengan memfilter diri, menjadi pegangan atau mungkin kita mengatakan antibodinya adalah
itu tadi iman itu. Betul. Justru ini dalam Kan di Lombok Timur ini kan banyak tuan guru, supaya tuan guru itu berfungsi semuanya. Jangan hanya tidur di rumahnya, duduk diam di sana, itu supaya dengan datangnya orang-orang ini kan nanti akan kita lihat berapa banyak tuan guru yang akan memberikan siraman rohani. Jadi akan teruji kualitas keimanan kita. Jadi kalau saya yang hal-hal seperti ini tidak menjadi persoalan. Justru ini adalah uji coba dari Allah. Lab, betul-betul lab, supaya kita juga nanti bisa bersaing dengan orang-orang. Kan hidup ini adalah sebuah perjuangan. Dunia darul imtihan, dunia ini adalah, kata Rasul itu adalah darul ujian. Tidak akan pernah habis ujian-ujian kita hidup di dunia ini. Kita mati pun masih ada proses. Apalagi nanti ketika kita disidang mahkamah pengadilan Tuhan. Jadi jalani hidup ini. Dan mari kita terbuka untuk menyikapi sebuah hidup ini datangnya dari Amerika. Justru Allah sendiri sudah mengatakan, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardh fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Kita tidak perlu ke Cina kalau orang-orang Cina datang ke sini. Kita tidak perlu ke Jepang kalau orang-orang Jepang sudah datang ke sini. Mari kita belajar sama mereka bagaimana kemajuan sistem ekonomi mereka, sistem politik mereka, sistem budaya mereka. Itu bisa kita kolaborasi. Nah, sisi baiknya yang kita ambil, jangan semuanya gitu ya. Lita'arafu, supaya kita saling kenal mengenal. Dan dunia ini tidak boleh tertutup. Jangan dunia ini kita jadikan seperti hanya selembar daun kelor. Dunia ini luas. Jadi seperti luasnya lautan ini. Jadi tidak boleh kita membatasi berpikir kita. Bahkan Allah menantang, silakan kalau kamu bisa ke langit, silakan ke langit. Kalau kamu mampu menembus bumi ini, silakan. Terus artinya Allah menantang kita untuk berkreatif, berpikir, berinovatif, untuk mendesain alam ini. Kita ini sebagai fil ardi khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita sudah diturunkan oleh Allah menjadi khalifah, menjadi pemimpin-pemimpin di bumi ini. Minimal kita menjadi imam bagi keluarga kita, anak kita. Dalam skop makro yang lebih besar itu misalnya bupati, terus kemudian presiden, gubernur dan lain sebagainya. Bertanggung jawab juga untuk mendesain, mengelola alam ini. Tak habis-habisnya, selama kita masih hidup di dunia ini, tidak boleh kita berhenti untuk berkreativitas. Betul. Pak Ustadz, salah satu juga seperti yang Pak Ustadz ungkapkan tadi, bahwa di sini akan menyerap begitu banyak tenaga kerja. Betul. Gitu ya. Tapi ini dia persoalannya adalah etos kerja, Pak Ustadz. Nah, sebenarnya adakah tuntunan juga, Pak Ustadz, agar kemudian semangat bekerja dimiliki oleh umat Islam ini jauh lebih baik lagi, Pak Ustadz? Al-Quran itu merupakan sumber spirit bagi kehidupan manusia. Allah mengatakan dalam surah Al-Jumu'ah, "Fa idza qudiyatis shalatu fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Apabila kalian telah selesai melaksanakan salat, maka bertebaranlah kalian ke muka bumi untuk mencari karunia Allah. Silakan pergi ke dermaga untuk mengangkut barang-barang, untuk menjadi buruh. Silakan pergi kemana saja untuk mencari karunia. Ini merupakan spirit yang luar biasa. Dan ada spirit juga yang sering kita sebutkan itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah sekali-kali tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum sebelum kita rubah diri kita sendiri. Artinya mari kita gunakan akal berpikir kita yang telah dititipkan oleh Allah untuk kita bergerak. Jangan kita hanya menunggu nasib. Jangan kita hanya menunggu belas kasihan orang lain. Tetapi mari kita manfaatkan elemen-elemen yang telah diberikan oleh Allah, terutama sumber inspirasi di otak kita. Bagaimana terus kita berkembang. Dan yang paling penting itu adalah semangat kerja kita. Mungkin dengan banyaknya orang-orang yang datang dari luar itu, dia akan bisa belajar juga bagaimana spirit orang maju. Kalau kita hanya menatap Lombok Timur saja, ini sama saja kita semuanya. Artinya harus ada, harus ada pembanding. Jangan kita seperti kata pepatah itu, seperti kata dalam tempurung. Tetapi mari datang siapa saja, mari datang ke Lombok Timur, sehingga kita bisa menyerap pengetahuan, menyerap kemajuan-kemajuan orang lain. Mungkin barangkali kita tidak bisa ke Cina karena keterbatasan finansial, tapi orang-orang Cina sudah ada banyak di sini. Kemudian kita tidak mampu ke Jepang, orang Jepang juga bisa ke sini. Artinya nanti ada semacam pertukaran pola berpikir, kemudian pertukaran bagaimana kemajuan yang di sana. Kalau istilah kita itu kan studi banding alam nanti akan terjadi. Studi banding alam iya, gitu ya, tanpa kita rencanakan, tetapi dengan akulturasi yang terjadi itu bisa kita melihat respect ke depan bagaimana mereka itu berbuat. Dan salah satu juga yang perlu juga mungkin Pak Ustadz kita soroti, kalau kita melihat di sini Pak Ustadz, laut ini mungkin kalau di seputaran tempat kita berdiri saat ini bersih, Pak Ustadz. Iya.
tapi di pinggir pantai. Bagaimana kemudian orang bisa datang ke sini menikmati Pantai Labuan Haji, masuk dari dermaga kita, tapi juga melihat begitu banyak sampah. Dan ini masalah kebersihan ini kan sudah sering kali Pak Ustadz kita katakan, disampaikan oleh para ustadz, kiai kita mungkin melalui masjid dan segala macam. Sebenarnya letak kurangnya di mana sih Pak Ustadz? Ini kan kesadaran diri kita pribadi. Jadi kalau kita tidak sadar akan dampak daripada sampah itu, maka beginilah keadaan kita. Jadi Lombok Timur ini, laut ini tidak akan pernah menjadi indah selama masih berserakan sampah-sampah, apalagi orang membuang sampah di lautan. Ini saja, lihat ini kan. Tidak enak kita lihat kalau ada seperti ini pemandangan-pemandangan sampah ini, walaupun hanya 3-4 tetapi kentara sekali rupanya kan. Apalagi di pinggir pantai. Nah, jadi nanti dari pihak kebersihan itu harus bisa mengontrol. Buat apa namanya semacam polisi kebersihan. Nah, ini kan sebenarnya bukan saja aparat yang harus bertanggung jawab, tapi kita sendiri. Ketika kita makan, ya ada bak sampah di sana, tempatkan di bak sampah itu. Jadi kalau tidak terbiasa seperti itu sulit. Kalau di Malaysia itu ya misalnya kita respect ke sana. Di Malaysia itu setiap pinggir jalan itu ada bak sampah. Jadi kalau orang membuang puntung rokok saja itu dendanya RM100. RM100. Kalau RM100 uang sini itu kan sudah berapa itu? Sudah berapa? 350.000. Yang satu pontong ribu, pontong rokok itu kan. Nah, jadi di sini harus kita ketatkan itu masalah kebersihan. Karena kebersihan ketika banyak sampah itu kan dampaknya nanti penyakit, diare, terus kemudian penyakit-penyakit yang lain akan bisa ditimbulkan oleh sampah-sampah yang berserakan itu. Maka nanti kita berharap itu setiap pinggir sampah ini sudah ada bak-bak sampah. Yang kemudian ada sebuah poster-poster kecil, kemudian buanglah sampah di tempatnya. Seringkali kan juga poster an-nazaf atau minal iman. Nah, ini kita sebagai umat Islam ini, padahal ini merupakan spirit yang luar biasa. Allah memberikan setengah daripada iman itu. Bayangkan, kalau hanya kita melakukan suatu kebersihan saja, itu sudah setengah kita dikasih keimanan oleh Allah. Apalagi berkali-kali, maka dia sudah menjadi satu. Nah, sekarang ini kan dengan apa yang dikatakan oleh Rasul tadi, an-nazafatu minal iman, itu kita juga mulai dari lingkungan keluarga kita. Anak kita ajarkan kebersihan, bagaimana bajunya, terus kemudian sepatunya dan lain sebagainya. Bukan saja skupnya secara makro, tapi mikro, mulai dari mikro, dari hal yang terkecil, dari yang terkecil. Jadi kita berharap nanti di pinggir pantai ini supaya jangan membuang sampah sembarangan, karena dampaknya sangat buruk itu ya, terutama untuk kelestarian lingkungan kita. Kalau saja sampah-sampah itu berserakan, kan bau busuk yang ditimbulkan itu sangat keras. Jadi orang tidak nyaman duduk di pinggir pantai. Dia tidak akan bisa menikmati indahnya pantai ini kalau hidungnya bermasalah dengan bau-bau seperti tadi kan. Betul. Makanya steril pantai ini dengan sampah-sampah supaya enak. Dan para pedagang itu disiapkan bak sampah nanti. Jadi bila perlu nanti dari pihak kebersihan itu didenda itu kalau ada nanti bercece. Kita coba harus berani mulai. Kenapa seringkali kebiasaan buruk itu seringkali terjadi menjadi sebuah budaya? Karena kita tidak berani melakukan sanksi seperti tadi. Kita lemah dalam hukuman di sini itu. Mari kita coba. Awalnya memang ada pro dan kontra. Tetapi kalau kita nanti biasa-biasa, maka keindahan yang kita dapatkan. Betul, baik. Dan itu dia pemirsa Selaparang Televisi dimanapun Anda berada. Selain kebersihan hati, juga kebersihan lingkungan. Betul. Kemudian dipertahankan begitu ya. Dan apa yang kemudian tadi sudah panjang lebar tentunya kita bicarakan seputar dunia Islam. Di antaranya kita tadi mencoba untuk bertanya kepada Ustadz Qusairi, apa sih seharusnya, bagaimana seharusnya untuk memanfaatkan sumber daya alam, terutama laut yang kita miliki, adalah dengan tidak rakus Pak Ustadz ya. Betul. Betul. Jangan sampai kemudian apa yang kemudian dikatakan di dalam Al-Quran, Zuharul Fasl fil barri wal bahri, adalah ternyata dari tangan manusia tentunya. Betul. Ya, mudah-mudahan apa yang kami suguhkan tentunya bermanfaat bagi kita semua dan mampu menumbuhkan kesadaran bahwa tentunya kita adalah umat Islam. Apapun yang kemudian terbentang di alam semesta ini sudah kemudian diberikan tuntunannya di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, mari kembali kepada Al-Quran Pak Ustadz. Betul. Baik, terima kasih tentunya atas kebersamaan Anda. Saya Salmi dan juga Ustadz Qusairi undur pamit. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.